Pemirsa, antrean warga untuk membeli beras murah juga terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan juga berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah berlangsung di Brebes dan Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga yang telah antri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi kaum ibu ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran yang saat ini terus melonjak. Antrian warga berdesakan membeli beras murah juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900 yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi hari. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim kontributor melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan beras 10 kg bagi 1.000 warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Presiden berharap program bansos tersebut mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras. Sebelum bertemu para penerima bansos, Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau gudang Bulog di Mandai, Kabupaten Maros. Presiden ingin memastikan pasokan beras aman menjelang dan selama Ramadan, serta Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai sidak gudang Bulog, Presiden melanjutkan kunjungan kerja dengan bertemu para penerima program bansos 10 kg beras. Presiden menegaskan bantuan pangan dibagikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Harga beras mahal karena faktor perubahan iklim El Nino dan kenaikan harga tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Presiden juga memastikan bantuan pangan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan hingga Juni mendatang. Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa ke kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menuntut pemilu diulang karena dinilai syarat kecurangan dan juga pelanggaran. Selain pakaian unik dan juga bebunyian dari perabot rumah tangga, demonstran juga menyerahkan kerupuk melempem award kepada Ketua Bawaslu DKI Yogyakarta sebagai bentuk kritik atas kinerja Bawaslu yang melempem. Massa berpakaian unik diiringi kelompok kesenian Marching Black. Long march dari lapangan Minggiran Mantri Jeron menuju ke kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GARDA berunjuk rasa di kantor Bawaslu DIY.
Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang dianggap abai atau tak serius menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Sebagai bentuk kritik atas kinerja Bawaslu, masa aksi menyerahkan kerupuk melempem award berupa 2 kaleng berisi kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib. Kerupuk melempem award bentuk kritik atas kinerja Bawaslu yang melempem atas berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan pemilu. Seperti tadi kan, saya sampaikan ada cegah, awasi, dan tindak. Mana ada kerja cegah pencegahannya? Teman-teman wartawan juga sudah tahu. Money politik ada di mana-mana di Yogyakarta. Kecurangan, penggelembungan suara. Mana pencegahannya? Mana pencegahannya? Mana pengawasannya? Dan mana penindakannya? Masa demonstrasi menuntut pemilihan umum diulang karena diduga syarat kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu 2024. Masa Garda menilai Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, sebuah pos ronda dibongkar sekelompok orang yang diduga merupakan tim ses dari seorang caleg di Lebak, Banten. Pembongkaran pos ronda diduga karena caleg yang memiliki tanah tersebut kalah suara dalam kontestasi pemilu 2024. Video amatir merekam sekelompok warga yang diduga merupakan simpatisan caleg DPRD Lebak membongkar pos ronda yang berada di Kampung Babakan Jaha, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Pembongkaran pos ronda ini disesali warga karena sudah berdiri lama 5 tahun. Pos ronda ini terpaksa dibongkar karena diduga caleg yang memiliki lahan tersebut kalah usai gagal meraup suara di Kampung Babakan. Kini pos ronda tersebut sudah tidak ada dan rata dengan tanah, sudah dipindahkan ke lahan milik orang lain yang bukan seorang caleg. Ripu Adasman. Ripu Adasman adalah. Waduh. Pemirsa, sempat dihentikan beberapa hari pleno penghitungan surat suara di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dilanjutkan hari Kamis. KPU Kota Bekasi menyatakan aplikasi Sirekap sudah aman dan bisa digunakan kembali. Ketua KPPS dan anggota PPS dari sejumlah TPS di wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi melanjutkan rekapitulasi penghitungan surat suara dari beberapa TPS yang sebelumnya sempat dihentikan sementara atas instruksi KPU Kota Bekasi. Penghitungan surat suara dari pemilihan presiden, anggota legislatif, serta DPD dilakukan di satu lokasi yang disiapkan KPU Kota Bekasi. Selain dihadiri KPPS dan PPS, juga terdapat sejumlah saksi dari partai politik serta Panwascam. Rekapitulasi penghitungan surat suara dilanjutkan setelah Sirekap dinyatakan sudah lancar dan bisa digunakan kembali. Terkait aplikasi atau web Sirekap, sejauh ini sih masih aman. Namun kalau misalkan ada kendala terkait itu nanti servernya down lagi dan sebagainya, kita sih nunggu instruksi dari KPU Kota. Kalau memang harus diskors lagi, kita skors. Tapi kalau memang instruksinya dari KPU Kota tetap dilanjutkan, tetap lanjut. Sebelumnya, KPU Kota Bekasi menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kota Bekasi untuk menghentikan sementara rekapitulasi penghitungan suara. Penghentian sementara dilakukan untuk mengevaluasi sistem agar seluruh proses dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.